Tyreek George akan tinggalkan Chelsea di bursa transfer Januari. Tyreek George dikabarkan akan meninggalkan Stamford Bridge pada jendela transfer musim dingin yang akan dibuka pada bulan Januari mendatang. Menurut laporan Cafe Solhekol, saat ini Chelsea memiliki stok penyerang yang melimpah, sehingga klub akan mempertimbangkan untuk melepas Tyreek George di bursa transfer Januari guna memberinya kesempatan bermain yang lebih banyak. Opsi peminjaman dinilai menjadi solusi ideal bagi sang pemain muda maupun The Blues. George membutuhkan waktu bermain reguler untuk mengembangkan potensinya, sementara hanya duduk di bangku cadangan tidak akan memberikan manfaat bagi perkembangannya. Pada bursa transfer musim panas lalu, George hampir bergabung dengan Fulham, namun kesepakatan tersebut gagal terwujud tanpa alasan yang jelas. Pemain berusia 19 tahun itu dikenal sebagai salah satu talenta muda menjanjikan dengan prospek masa depan yang cerah. Ia berpotensi menjadi bintang masa depan Chelsea jika dibina dengan tepat. Namun, mempertahankannya tanpa menit bermain yang cukup justru bisa menghambat kemajuan karirnya. Oleh karena itu, klub perlu memfasilitasi peminjaman agar George dapat berkembang melalui pengalaman bermain secara rutin. Ia diharapkan bisa kembali ke Chelsea musim depan dengan kemampuan yang lebih matang untuk bersaing di tim utama. Menarik untuk dinantikan kemana George akan berlabuh. Beberapa klub disebut tertarik untuk merekrutnya, dan sang pemain harus bijak menentukan tujuan berikutnya. Fokus utamanya adalah memperoleh menit bermain yang cukup guna mengasah kemampuan serta menambah pengalaman di level profesional. Chelsea berpeluang juara EPL bersama Robert Sanchez, bukan sesuatu yang mustahil. Analisis tersebut membuka sudut pandang baru mengenai cara The Blues memaksimalkan potensi yang dimiliki. Para penggemar dan pengamat pun dapat melihat peluang Chelsea dari segi koordinasi tim yang lebih solid. Schmeichel menegaskan bahwa Robert Sanchez masih pantas dipercaya sebagai penjaga gawang utama Chelsea. Ia menjelaskan bahwa kesalahan kecil kiper seringkali dilebih-lebihkan karena tekanan besar yang ada di klub elit. Menurut Schmeichel, keberhasilan tim lebih banyak ditentukan oleh performa lini belakang secara keseluruhan. Kemampuan individu seorang kiper hanyalah salah satu faktor di antara banyak aspek yang berpengaruh pada hasil pertandingan. Saya pernah ditanya Jamie Carragher, apakah Chelsea bisa juara dengan Sanchez? Saya menjawab, ya tentu bisa, asalkan mereka memperbaiki pertahanannya, ujar Schmeichel. Mereka harus saling melengkapi dan bekerja sebagai satu kesatuan. Kiper, 4 bek, dan tulang punggung tim harus bergerak bersama. Bila satu pemain tampil buruk, yang lain pasti ikut terdampak, lanjutnya. Schmeichel menegaskan bahwa koordinasi antar pemain merupakan kunci utama dalam meraih gelar. Setiap gol yang masuk dapat menurunkan rasa percaya diri dan rasa aman seluruh tim di atas lapangan. Kurangnya kepercayaan antar pemain terlihat jelas ketika sistem pertahanan tidak berjalan secara otomatis. Karena itu, membangun rasa saling percaya serta komunikasi antar pemain menjadi dasar utama kesuksesan. Ketika tim kebobolan, itu langsung menciptakan rasa tidak aman. Anda bisa melihat pemain saling menatap, sistem permainan tidak berjalan seperti seharusnya, jelas Michael. Perbedaan antara tim yang mampu menjuarai liga dan yang tidak terletak pada koordinasi ini. Saat menjadi juara, semuanya berjalan mulus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya karena ada kepercayaan di antara para pemain, pungkasnya. Chelsea tidak berniat meminjamkan Jamie Gittens pada Januari. Didatangkan dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas lalu, Jamie Gittens tiba di Stamford Bridge dengan membawa harapan besar. Namun, winger berusia 21 tahun itu belum mampu mencatatkan gol atau assist dalam 7 penampilannya sejauh ini, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan supporter dan pengamat. Meski demikian, manajemen The Blues tampaknya masih menaruh kepercayaan penuh kepada sang pemain muda. Berdasarkan laporan Football Insider, klub asal London Barat tersebut tidak memiliki rencana untuk meminjamkan Gittens pada bursa transfer Januari mendatang. Reporter Daily Mail, Kieran Gill menjelaskan kepada Football Insider, "Saya rasa tidak ada kemungkinan Gittens akan dipinjamkan pada Januari nanti. Dia baru bergabung, masih muda, baru beradaptasi dengan Premier League, dan Chelsea ingin dia bersaing dengan Alessandro Garnacho di posisi sayap kiri." Keputusan ini menegaskan bahwa Enzo Maresca dan tim pelatih
masih melihat potensi besar dalam diri Gittens. Mereka menilai adaptasi terhadap intensitas dan gaya bermain Premier League memerlukan waktu, terutama bagi pemain muda yang baru pertama kali bermain di Inggris. Chelsea tampaknya ingin memberi Gittens kesempatan untuk berjuang mendapatkan tempat di skuad utama, bukan langsung meminjamkannya. Klub menilai sang winger sebagai bagian dari proyek jangka panjang, khususnya dalam rotasi di sisi kiri yang juga dihuni oleh Garnacho. Namun kesabaran The Blues tentu memiliki batas. Jika performa Gittens tidak menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan ke depan, bukan tidak mungkin klub akan meninjau kembali keputusan mereka. Untuk saat ini, Chelsea masih optimis. Mereka percaya dengan waktu, bimbingan, serta kepercayaan diri yang cukup, Gittens dapat membuktikan mengapa dirinya pernah disebut sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Agen tawarkan Dusan Vlahovic ke Chelsea dan Tottenham Hotspur. Spekulasi mengenai masa depan Dusan Vlahovic di Juventus menjadi salah satu pembahasan paling hangat pada bursa transfer musim panas tahun ini. Penyerang asal Serbia itu kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Bianconeri dan telah dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Namun hingga bursa transfer ditutup, Vlahovic tetap bertahan di Allianz Stadium. Juventus sebenarnya masih ingin mempertahankan sang striker, namun mereka mengajukan syarat agar Vlahovic menandatangani kontrak baru dengan pemotongan gaji. Penyerang berusia 25 tahun itu menolak permintaan tersebut sehingga proses negosiasi pun terhenti. Kondisi ini membuat Juventus berada dalam posisi sulit karena harus menjualnya pada bursa transfer Januari agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis di akhir musim. Menurut laporan Graham Bailey, agen Vlahovic telah menjalin komunikasi dengan Chelsea dan Tottenham Hotspur untuk membahas kemungkinan transfernya. Meski demikian, pindah ke Liga Pro Saudi dinilai menjadi opsi yang lebih logis apabila Vlahovic tidak bersedia menurunkan permintaan gajinya. Sekali lagi, pihaknya tengah berkomunikasi dengan beberapa klub potensial. Chelsea dan Tottenham Hotspur telah dihubungi melalui perantara. Namun, banyak hal akan bergantung pada apakah dia mengejar bayaran besar, karena dia tidak akan mendapatkannya di Inggris, ujar Bailey kepada TBR Football. Tentu dia akan memperoleh gaji tinggi, tetapi tidak sebesar yang bisa ditawarkan klub-klub Arab Saudi. Vlahovic hanya bisa mendapatkan bayaran lebih besar daripada di Juventus jika ia pindah ke Timur Tengah, tambahnya. Bailey juga menilai bahwa meski berusia masih muda, performa Vlahovic di Juventus belum benar-benar memenuhi ekspektasi. Vlahovic baru berusia 25 tahun. Walau tampil cukup baik di Juventus, dia belum membuat banyak pihak terkesan. Terlihat bahwa masih ada hal yang belum terselesaikan dalam perjalanan karirnya sejauh ini, pungkasnya. Performa impresif Strahinja Pavlovic mulai dilirik Arsenal dan Chelsea. Strahinja Pavlovic tampil gemilang bersama AC Milan musim ini dan menjelma menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan. Menurut laporan Milan Live, performa solidnya menarik perhatian dua klub besar Premier League, yakni Chelsea dan Arsenal, yang dikabarkan siap memantau situasi sang bek sebelum mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Milan disebut terbuka untuk melepas Pavlovic, namun hanya jika ada klub yang bersedia membayar di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Meskipun sebenarnya Rossoneri enggan kehilangnya pemain berusia 23 tahun itu, keinginan Pavlovic untuk mencoba peruntungannya di Premier League membuat posisi klub tidak memiliki banyak pilihan. Kendati demikian, kemungkinan transfer ke Arsenal dinilai cukup mengejutkan. Hal ini karena The Gunners sudah memiliki komposisi pertahanan yang solid, sehingga Pavlovic berpotensi kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Sementara itu, Chelsea justru membutuhkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan. Masalah cedera yang melanda membuat The Blues kekurangan opsi bek tengah dan Pavlovic bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah Chelsea bersedia menebus harga transfer tinggi yang diminta Milan. Selain dua klub Inggris tersebut, Barcelona juga disebut menaruh minat terhadap Pavlovic. Sayangnya, situasi finansial La Blaugrana yang masih sulit membuat transfer ini tampak tidak realistis dalam waktu dekat. Milan pun diharapkan dapat bersikap fleksibel dalam menentukan harga agar peluang kepindahan sang bek tetap terbuka.